pertama itu ruh naumi, yang kedua ruh rahiwani, yang ketiga ruh rahmani, yang keempat ruh rabbani. Masih tujuh lah dulunya. Ya. Jadi sama sadi badan kita ruh naumi kita bangun. Iya. Nah gitu. Ruh rahiwani keluar. Nah itu. Jadi masuk ruh rahiwani, ruh naumi keluar, kita tidur. Nah itu. Kalau ruh rahmani dia keluar, kita sakit. Nah itu. Tapi kalau ruh rabbani keluar, kita pulang. Iya. Nah ada semua lagi. Nah perbedaannya. Nah itu. Kalau sedang bangun ini kita pakai ruh naumi. Nah tidur nanti pakai ruh rahiwani. Nah gitu. Kalau sakit, nah itu keluar ruh rahmani, dikatakan semangat itu. Itu ruh rahmani namanya itu. Keluar dia sakit kita itu. Nah kalau keluar dia ruh rabbani, Ampatan ya. Ada kawan itu tujuh ya Allah, apa ditahu? Itu aku sih kayaknya ini keras. Kalau yang 7, yang 6 itu nyawa itu. Oh, Nyawa. Nyawa. Ada anak. 6. Nah, itu. Kalau yang pertama dia menggerakkan tubuh. Nah, itu menguatkan tulang. Iya. Oh. Menguatkan tulang dari baik. Apa namanya? Program baik. Oh ya, program baik. Tak bisa juga. Yang mana dia? Kalau di tubuh kita yang dikatakan tenaga, nafsu, akal, pendengar, penglihat, berkata-kata. Nah, itu nyawa tuh. Nah, itu. Yang pertama ada. Iya. Itu dikatakan nyawa. Yang dikatakan rahasia satu. Nah itu yang dikatakan diri rahasia Iya. satu. Mana yang tidur? Oh iya. Oh itu ya. Nah itu rahasia. Jadi yang rahasia itu adanya di seluruh alam semesta. Iya. Nah itu wallahu muhitum fil alamin dalam Al-Qur'annya. Nah itu Allah, diri Allah itu muhit di semesta alam. Itu yang itu. Nah itu. Yang dikatakan nyawa tadi di mana adanya? Allahu nurus samawati wal ardh. Allah menerangi di langit dan di bumi. Nah itu. Jadi ruh tadi di mana adanya? Nah itu yang berzikir di hati manusia.
Nah, itu yang berzikir Allah itu sesuai dengan keterangan Al-Qur'annya. Summa yatalinu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah. Maksudnya tetapkanlah, masrahkanlah dari kulit kamu hingga hati kamu zikir Allah. Itu turuh kali. Nah itu. Maka dia bernama Naomi, Rahiwani, Rahmani, dan Rabbani. Yang keempat, lalu tubuh manusia. Siapa tubuh manusia itu? Tanah, air, angin, dan api. Itu tubuh manusia. Nah itu keterangannya dalam Al-Quran. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Maksudnya Allah menjadikan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi antara keduanya. Nah itu yang 7 lapis langit, 7 lapis bumi dijadikan diri manusia. Nah kan itu. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah itu tanah dijadikan daging, air dijadikan tulang, angin dijadikan ular, dan api dijadikan darah. Itulah diri manusia. Siapa manusia itu sebenarnya? Nah, coba siapalah manusia itu yang sebenarnya manusia itu siapa? Kalau tidak ada yang hidup, ada manusia? Tidak ada kan? Tidak ada. Maka yang hidup itu diri Tuhan. Jadi yang dikatakan manusia itu diri Tuhan. Itu maka orang banyak kafir. Kafir tidak mengakui diri. Ingkar namanya. Kafir itu ingkar kepada diri. Ini diri Tuhan atas sana. Jadi apa di atas sana diri kita rupanya? Coba. Yang hidup itu apa di atas sana? Di mana rupanya? Arti atas itu dia terdahulu. Itu yang dikatakan atas itu terdahulu. Bukan di atas sana tempatnya. Dia terdahulu dari yang hidup. Iya kan? Baru yang mengetahui, yang bergerak, yang berkehendak, yang mendengar, melihat, berkata-kata. Sesudah itu baru yang berzikir. Yang sudah berzikir baru yang berwujud ini. Ini yang paling bawah. Ini yang dikatakan bumi paling bawah. Itu yang dikatakan langit. Itu alam roh tadi. Itu langit. Nah, itu dikatakan alam malakut, alam malaikat. Itu alam roh. Itu langit. Alam nur. Itu tadi nyawa tadi. Alam zat Allah yang maha suci itu yang hidup itu. Jadi kenapa makan tunjuk di atas? Nah itu, kenapa tunjuk di atas sana? Jadi arti di atas, dia terdahulu. Nah itu, atau tidak ada yang lebih mulia, maka dikatakan di atas. Tidak ada yang lebih berkuasa, juga dikatakan di atas. Bukan orangnya di atas. Nah itu cuma derajatnya yang dikatakan di atas itu derajat. Nah kalau sudah dikatakan Tuhan, tidak ada di atas Tuhan lagi. Nah itu yang paling tinggi derajat adalah Tuhan. Kalau di negara kita ini presiden, nah itu bukan di atas langit sana presiden tuh. Nah samanya di bumi ini juga ya dia kan. Cuman derajatnya, pangkatnya itu paling atas. Nah itu.
bikin Pak. Ada juga orang bertanya tuh Pak sama kami kan. Sahadat Kadim tahu aja, mereka tidak tahu. Iya. Apa tuh sahadat Kadimnya kan? Kadim. Sahadat Kadimnya Pak. Hah? Sahadat Kadim. Ada. Sahadat Kadim ada sahadat Kadim. Arti syahadat kadim itu pengakuan yang kekal. Arti kadim itu kekal. Iya. Ya apa pula tidak ada. Ada lah. Nah itu kalau tidak ada, udahlah kacau kita. Nah itu. Gimana jadi tahu? Yang dikatakan syahadat kadim itu dikatakan wukuf di Arafah itu. Nah itulah, disitulah gunanya memakai syahadat yang kadim itu. Kalau tak ada syahadat kadim, kalau hanya asyhadu an la ilaha syahadat yang zahir, 1 juta kali ucapkan situ jangan terima Tuhan. Tidak akan terimanya enggak. Hanya 1 juta terimanya. Itu hukum di Arafah itu. Itu maka tidak ada 1% itu yang diterima Allah hukum di Arafah, walaupun 3,5 juta. Kalau ada 50 orang syukur kali udah itu. Itu karena tak ada perbakalan. Nah itu, coba lihat aja lah. Kita tuntut saja dia walaupun digambar kita lihatlah. Pasal itu kan namanya itu. Mana ada hukum? Tak ada hukum. Coba lihat ada orang itu yang diam, tidak ada. Ada. Diam Pak. Tak ada yang diam. Kesana kemari. Ada yang duduk begini. Ada lagi yang duduk membaca kitab begini. Coba hukum itu. Mana ada? Nah itu, tak ada yang hukum. Yang dia tahu hukum itu ada tafakkur. Nah itu. Tidak boleh berkata. Hanya tafakkur. Apa itu tafakkur? Menghadap kepada zat Allah yang Maha Suci. Zat Allah yang dikatakan kadim tadi. Nah itu, dengan apa menghadapnya? Nah itu. Jangan pengakuan itu dikatakan syahadat kan? Mana syahadatnya? Tapi kalau dia apa itu? Kalau dia dalam syarikat paling Yahoo yang katakannya itu. Yahoo menerangkan juga paling Yahoo itu. Yang dikatakan syahadat kadim. Nah itu, sedangkan ya Allah saja udah kadim ya. Syahadat itu ya Allah sudah kadim. Nah itu, kali itu kan perkataan sifat. Yahoo perkataan zat. Tapi itu ada hurufnya. Walaupun tidak ada suaranya, tapi ada hurufnya. Ya Allah atau Yahoo, ada huruf. Jadi kan mengenang aja ada di huruf. Ini tiada huruf dan tiada suara. Mengenang. Tafakkur. Itu tafakkur. Itu yang diminta sama zat. Nah itu tidak bisa menghadap kepala zat kecuali hanya dengan wukuf. Nah itu. Itu syahadat kadim udah satu, maka di tangannya terus Tanya pun kan bisa menerangkan ini yang membilangkan. Itu Pak orang kaji di alam nuri tembus pandang lagi Pak. Aku ada kan dia nanti guru datang ke sana Iya. Padahal kan ya kan ini masyarakat kami kan banyak nantua kemakanan ini. Ada 10 orang nih Pak ini. Iya. Jadi salah satu itu 2 minggu sekali kami guru di tangan di rumah orang tadi. Iya. Jadi bertakon lah di negara kami kan, di negara kan. Wah kami sudah ketemuan awan ulang di Makassar jadi Mbak betul kira. Kami terpandir dia udah dikatakan orang di Makassar orangnya apa di Makassar tadi. Itu siap benar udah.
Karena rumah tadi kan dia tadi dunia dibakar nih kan. Ini ada tuh memang ilmunya tentang sepandang makan bapak. Jadi kami bingung. Maka kami banyak tuh di perwitan bang. 2 minggu sekali, ini kan 3 minggu kan bukit orang tua. Jadi dia kok kajian apa ini sampai di mana kajian ini? Itu jin punya pekerjaan. Nah, itu nggak usah taktik juga masa itu. Apapun bisa tunjukkan ya kalau itu. Nah ini kami sampai alam nur ini alam nur. Jangan Mana kan sampai ke alam zat kubur bisa begitu. Iya. Itu dikatakan muka sapa. Ya muka sapa nih. Kaca wali-wali Allah. Nah itu. Jadi kalau begitu tanya, apa makanan kalian? Itu apa makanan? Coba, kalau ngasih makan nasi bohong bilang. Nah, pas kau lihat kalau hanya tinggal sup dengan kol entahlah. Maka sekali lagi Iya kan? Tulang harusnya makan. Tulang makannya. Itu nggak usah cerita lah. Asal cerita itu. Itu muka sapah itu bukan tamu, itu derajat wali Allah. Iya. Sedangkan sekarang wali Allah tidak ada lagi. Nah itu. Dulu kali udah datang ini kan. Asal dulu kan itu, wah mak aja. Dia nak apa manis siap, benar paling siap, dia nak jangannya dia. Iya kan, jadi emang syukur jauh kami dengar istilah. Malahan kami sudah minta gerakan awan penyeger Makassar lagi gerakan supaya diselamatkan lahirnya dan dia. Disuruh bimbing akan ya, duduk kira tuh menurut penjaga makan. Nang alam pulang nih kira tuh inilah jemaah kita disuruh bimbing akan jadi. Iya. Cerita. Tahu, cuman ngawir aneh-aneh juga kan jual Melalui mata sudah tadi. Ini semua guru sudah kesuruh sudah datang. Kan itu. Jadi Andika kan ada, udah tuh orang tuh datang bilang, jadi anak tahu nahan jam di sini nih, ada udah ada. Pak Ali dia udah, Haji Tahir udah, Pak Mahfud udah, kan, udah itu ke Jakarta, Pak Haryono udah, kan, entar untuk Ustaz Haryono tuh, nyumpur aja tuh. Udah mengatakan. Ya, udah ini memang ada nih tuh kaji ilmunya tuh udah sama ini tahu apa itu kan? Ada Pak sekarang Pak, TV One. Dan satu. Tembus itu? Itu tembus langsung kita bisa lihat orang ngaji di mana. Bapak tadi lihat orang Arab aja ya? TV One aja Pak. Itu jelas lagi semua orang bisa tengok. Iya, di dalam tempat Pak Ali dia udah. Pernah Pak Guru jumpa, pernah saya jumpa ya. Pak Uyat, penasaran kami. Tidak usah jumpai banyak. Jumpa di dalam nur ya, Mak. Kalau dia buka sampah, dia dapat. Jadi dia tahu kan sampai yang buka sampah. Jadi kalau sudah di bawah daripada aulia Allah, yang ada hanya ma'unah. Jika ada yang menundukkan muka sapah, itu sudah termasuk ilmu sihir. Nah itu. Coba tunjukkanlah. Dari mana jalan muka sapah? Ya. Karena di bawah aulia lain tidak ada. Nah itu di bawah para wali ini adalah ma'unah. Tidak ada muka sapah. Hanya ma'unah. Itu paling tinggi itu ma'unah. Nah itu. Jadi muka sapah itu derajat wali Allah. Nah itu derajat wali Allah itu
mahabbah, makasafa, mataballahu. Jadi ada 3. Itu. Jadi inilah derajatnya, inilah pangkat aulia Allah. Jadi kalaulah seperti itu dia menggerakkan batu, masih ada aulia Allah pada saat sekarang ini. Sudah nyata bohongnya. Sudah nyata betul dia berbohong. Untuk apalah berbohong? Iya. Untuk apalah? Kan ada kegunaannya. Itu. Mau percaya orang mau tidak, tak ada perlunya. Timbang kita menjual bohong untuk apa? Itu. Kalau memang betul dia muka sapa, tidak dia akan mau menunjukkannya. Dia tetap akan dirahasiakannya, tetap akan sembunyikannya. Ini kalau menjadi barang dagangan, itu bukan muka sapa namanya, itu sampah jadinya. Ya. Itu kan mau didagangkan itu kan. Kami pun Pak Elen melihat tujuannya tuh supaya kami ini datang ke rumah ini kan. Cuma kami itu udah percaya juga. Bukan semua orang bisa ditukui. Orang juga punya ilmu. Dokter dari pasien. Iya. Bukan. Jadi para nabi maka menunjukkan pemimpin para nabi itu adalah mukjizat. Itu siapa yang memakai mukjizat itulah Rasulullah. Itu awalnya kan. Iya, ada kelebihannya. Sampai kepada sahabat habis. Itu hanya Muhammad penutup kan, penutup para nabi dan penutup para rasul sampai di situ. Cuman bukan ditutup rasulnya, cuman dia berganti apanya. Itu sebutannya itu udah bertukar, tidak lagi dikatakan nabi, tidak lagi dikatakan rasul. Jadi tiap rasul pemimpin para nabi. Jadi kemudian jatuh kepada sahabat. Sahabat ini sudah aulia dari mulai Abu Bakar Siddiq, kan? Itu semua aulia ke bawah itu. Pemimpinnya karamah. Kan di mana-mana ada karamah, di mana-mana ada karamah, di mana-mana ada karamah. Itu menandakan pemimpin para wali Allah. Itu. Kalau wali Allahnya jarang diketahui orang, dia hanya menyembunyikan diri. Itu kalau wali Allah, dia menyembunyikan dirinya. Itu bukan menunjukkan dirinya dia. Jadi kalau karamahnya sama sama menunjukkan. Karena dia untuk berhubungan dengan orang yang awam. Itu maka ditunjukkannya lah karamah itu. Karamah itu adalah kelebihan. Bahasa dia adalah mewarisi daripada ilmu kenabian. Itu maka kesanalah orang berkiblat kepada karamah. Inilah ajaran yang benar. Inilah ajaran Rasulullah dulu. Inilah ajaran Nabi dulu. Ini yang wajib kita ikut. Itu maka berbaliklah orang kepada karamah. Jadi karamah ini sudah habis. Mana ada lagi karamah? Karena tidak ada lagi yang dipimpinnya. Mana ada lagi pemimpin kalau yang dipimpin tidak ada? Orang wali Allahnya sudah tidak ada lagi kan? Otomatis pemimpinnya pun tidak ada. Kalau masih ada yang dipimpinnya, mesti ada pemimpinnya. Itu. Maka tercatatlah penutupnya, dikatakan wali penutup. Itu di Malaysia satu orang, itu Tuan Si Patani namanya, dari orang Thailand. Di Kalimantan itu 2 orang, si Haji Abdul Qadar sama si Arsad, Kalimantan Selatan. Si Haji Abdul Qadar di Pelajau. Itulah penutup. Karamah. Penutup para pemimpin wali Allah. Di Pulau Jawa yang banyak 9 dikatakan wali songo kan. Itu di Palembang 1 orang, Tuan Si Abu Samad. Itu kemudian di Jawa di Sumatera Barat 1 orang, si Burhanuddin Ulakan.
di Riau Tembilahan satu orang, Tuan Syekh Abdurrahman Siddiq. Itu. Nah, kemudian di sini Sumatera Utara hanya satu orang, Tuan Syekh Abdul Hafukan, Babu Salam. Di Aceh satu orang, Tuan Syekh Abdul Rauf Serambi Mekah. Habis pemimpin wali Allah. Jadi berarti wali Allah sudah habis, sudah tidak ada lagi. Itu. Nah, jadi habis wali Allah ini, maka bersambung dengan orang yang beriman. Itu. Jadi sekarang ini adalah orang yang beriman, pemimpinnya adalah Maunah. Siapa Maunah itu ulama, pemimpinnya ulama yang bermaunah. Gitu sesuai dengan sabda Rasulullah mengatakan ala ulama'u warisatul anbiya. Ulama pewaris nabi. Kan? Jadi ulama itulah yang mewarisi nabi, yang mengembangkan agama Allah di muka bumi. Itu arti pewaris. Arti pewaris itu dia memiliki harta nabi itu. Jadi dia membagi-bagikan. Kita arti pewaris itu kan membagikan. Kepada yang berhak menerimanya. Itu yang dibagikan itu siapa? Harta Allah. Itu maka dikatakan ilmu tauhid. Itu. Jadi kalau sudah kita mengatakan sekarang mukasafah, itu sudah melebihi. Itu tidak zamannya lagi. Ketahui orang nanti. Tapi kalau maunah itu betul, hanya tinggal maunah. Itu. Jadi arti maunah itu banyak terjadi atas diri kita dan atas siapa saja yang kadang-kadang meliwati daripada akal. Jadi sekiranya yang tidak terpikir oleh akal bisa kejadian. Macam seperti keramah-keramah itu kan, seperti mujizat itu kan, semua di atas akal itu kan. Itu cakap maunah pun demikian juga. Pak, ada tanya lagi biar sama-sama mendengar jawabnya. Tahu kita itu, ini kami aja nih yang bertanya nih. Itu tidaklah begitu dasar pengakuannya. Yang hebat lagi yang pengakuan yang di Belawan itu. Iya Rasulullah. Kan lebih hebat lagi kan. Sahabatnya pun berpaling ini Pak. Iya. Itu datang lu 7 orang itu, jamaahnya ke rumah, mengajak saya supaya ikut Rasulullah tadi. Nah, saudara nanti yang jelas saya bilang. Jemaahnya sampai sini Pak. 7 orang utusannya. Saatnya dan waktunya kita sekarang kata sudah bergabung katanya. Rasulullah sudah ada sekarang ini. Hadir sudah hadir sudah. Udahlah nanti aja lah saya bilang.